С Днем Великой Победы! Ура! Konflik antara Israel dan Hamas yang meletus sejak 7 Oktober 2023 lalu telah mendorong berbagai upaya untuk menenangkan keadaan, salah satunya melalui Dewan Keamanan PBB. Namun, upaya penyelesaian konflik ini kembali menemui jalan buntu karena ditolak oleh China dan Rusia yang menilai resolusi yang diajukan oleh Amerika Serikat tidak bermanfaat. Kita perlu mengetahui bahwa dalam Dewan Keamanan PBB, Amerika hanya mengusulkan gencatan senjata sementara untuk memungkinkan bantuan masuk ke Gaza yang sedang dikepung. Rusia berpendapat bahwa ini tidak cukup karena Amerika tidak menghendaki gencatan senjata permanen. Oleh karena itu, Rusia mengajukan usulan sendiri, yaitu menuntut gencatan senjata kemanusiaan yang secepatnya, berkelanjutan, dan dihormati sepenuhnya. Perwakilan Rusia di Dewan Keamanan PBB, Vasily Nebenzia, menyatakan bahwa usulan yang dibuat oleh Amerika jelas memiliki satu tujuan, yaitu bukan untuk melindungi warga sipil, tapi untuk mendukung kepentingan politik Amerika Serikat di Timur Tengah. Solusi yang ditawarkan oleh Rusia ini tentu menimbulkan pertanyaan besar, yaitu di mana Putin dan Rusia berdiri dalam konflik Israel dan Hamas. Berbeda dengan Amerika Serikat yang sepenuhnya mendukung Israel, Rusia cenderung bersikap netral dalam konflik yang sedang berlangsung, bahkan pada 26 Oktober 2023 lalu. Rusia mengundang perwakilan Hamas ke Moskow untuk membahas nasib tawanan Hamas yang saat ini berada di Gaza. Setelah pertemuan itu, Hamas menyatakan kepada dunia bahwa mereka memiliki hubungan baik dengan Rusia dan akan berkoordinasi langsung mengenai pembebasan sandera yang memiliki kewarganegaraan Rusia dan Israel. Kehadiran para pejuang Hamas ke Moskow ini tentunya menimbulkan reaksi dari Israel. Israel secara terang-terangan mengutuk langkah Rusia dan menuduh Rusia berbuat tidak pantas yang cenderung mendukung Hamas. Dari sudut pandang Israel, Rusia yang mendukung Hamas memang bukan hal baru. Sebab di internet sudah banyak beredar video, seperti di bandara daerah Dagestan di Rusia, di mana banyak warga sipil yang menyerang orang-orang yang memiliki paspor Israel untuk mengekspresikan kemarahan mereka. Gambaran Rusia yang mendukung Hamas ini memang cukup kabur, karena pada awal serbuan Hamas ke Israel, Rusia adalah salah satu negara yang ikut mengkritik tindakan Hamas. Hal ini secara langsung disampaikan oleh Duta Besar Rusia untuk PBB, Dmitry Polyansky. Apalagi, pada saat itu, Hamas memang terbukti membunuh sedikitnya 1.400 orang dan menyandera 200 orang ke Gaza. Kejahatan yang memang tidak bisa disebut sebagai hal yang wajar. Dalam pidato yang sama, Rusia juga menuduh Israel sebagai penyebab serangan Hamas karena provokasi yang dilakukan oleh Israel. Menurut Rusia, provokasi ini berasal dari beberapa serangan Israel yang telah membunuh 200 orang Palestina sejak awal tahun 2023 hingga sebelum serangan Hamas terjadi. Selain itu, sejak konflik ini pecah, Presiden Putin selalu mengusulkan solusi dua negara, di mana Palestina menjadi negara merdeka dan hidup damai bersama Israel. Menurut Putin, solusi konflik antara Israel dan Palestina hanya bisa dicapai dengan solusi dua negara, di mana Palestina beribu kota di Yerusalem Timur sesuai dengan kesepakatan internasional pada tahun 1967. Solusi yang dianjurkan oleh Rusia ini juga sering dianggap sebagai upaya untuk mengurangi pengaruh Amerika Serikat dan dunia Barat di Timur Tengah. Dengan melihat Rusia sangat mendesak gencatan senjata permanen, mengajak pemimpin Hamas dan mendukung kemerdekaan Palestina, banyak orang yang mungkin berpikir bahwa Rusia sangat berlawanan dengan Israel. Namun hal itu tidak benar, karena Rusia dan Israel juga memiliki hubungan yang baik. Perlu diketahui bahwa Israel dan Rusia adalah komunitas ekspatriat, di mana banyak orang Israel yang tinggal di Rusia dan sebaliknya. Karena itu, budaya Rusia juga terasa di Israel, dan begitu juga Israel yang terasa di Rusia. Saat pemilihan Presiden Rusia pada tahun 2012 lalu, ada ratusan ribu warga Rusia Israel yang memilih di wilayah Israel di mana Rusia menyediakan bilik suara. Selain itu, Israel juga menjadi negara penutur bahasa Rusia terbesar ketiga di dunia di luar negara-negara Uni Soviet dengan jumlah penutur mencapai 1,5 juta jiwa. Untuk Israel sendiri, setidaknya ada 80 ribu warga Israel yang tinggal di ibu kota Rusia, Moskow. Karena itu, dengan hubungan komunitas ekspatriat ini, wajar jika ada 80 penerbangan per minggu untuk Tel Aviv dan Moskow. Selain itu, Rusia dan Israel juga memiliki kerjasama di berbagai bidang, seperti di bidang militer. Sejak tahun 2009, Rusia sudah menjadi pelanggan tetap untuk drone militer yang dibuat Israel.
Sejak tahun 2009 hingga tahun 2019 lalu, setidaknya Rusia sudah mengeluarkan 853 juta USD atau 1,5 triliun rupiah hanya untuk pembelian drone. Kemudian, untuk bidang energi, seperti perdagangan minyak, Rusia adalah penyuplai minyak mentah untuk Israel sejak tahun 2016. Selain itu, ada juga kerjasama di bidang lain, seperti di bidang angkasa, teknologi nuklir, inkubator teknologi, dan banyak lagi lainnya. Dengan kedekatan ini, wajar jika sejak tahun 2008, Rusia dan Israel menandatangani perjanjian bebas visa untuk kedua negara. Dengan melihat fakta kerja sama Rusia dan Israel serta sikap Rusia yang mendukung kemerdekaan Gaza, Rusia tampak berada di tengah konflik dan tidak berpihak pada siapapun. Hal ini memang dipegang oleh Rusia sejak lama, bahkan sejak masih berdirinya Uni Soviet pada tahun 1941. Di masa yang genting bagi orang Yahudi yang dikejar oleh Nazi, mereka mendapat bantuan besar dari Joseph Stalin yang merupakan pemimpin Uni Soviet saat itu. Stalin bahkan terkenal sebagai pro-Zionis dengan menampung pengungsi Yahudi di Uni Soviet untuk melakukan berbagai macam ritual keagamaan dan mendirikan tempat ibadah mereka. Pada tahun 1944, Stalin bahkan mengambil kebijakan luar negeri pro-Zionis dengan mengharapkan negara baru Yahudi di Timur Tengah akan menjadi negara sosialis untuk mengurangi pengaruh Inggris di sana. Sejak dulu, Timur Tengah memang menjadi hal menarik bagi Uni Soviet atau sekarang Rusia. Kemudian pada tahun 1948, Uni Soviet saat itu menjadi salah satu negara yang setuju untuk pemekaran Palestina menjadi negara Yahudi, yaitu Israel dan juga negara Arab. Negara Yahudi yang dimaksudkan Uni Soviet sekarang kita kenal dengan nama Israel. Namun sayang, harapan Uni Soviet untuk mendapat pengaruh di Timur Tengah melalui Israel tidak terwujud. Pada tahun 1967, secara resmi Uni Soviet memutus hubungan dengan Israel setelah terjadinya Perang 6 Hari, di mana Israel melanggar gencatan senjata pada tahun 1949, yang sebelumnya mengakhiri permusuhan negara Arab dengan Israel. Sejak tahun 1967 ini juga, Israel mulai melakukan perluasan yang tidak manusiawi yang membuat wilayah Palestina semakin berkurang. Keberhasilan Israel dalam melakukan perluasan wilayah ini tentu saja didukung oleh Amerika Serikat. Andai saja Israel tetap taat dengan perjanjian gencatan senjata dengan negara Arab pada tahun 1967, mungkin kita tidak akan melihat perang Gaza yang sekarang berlangsung. Dan andai saja Amerika Serikat tidak mendukung sepenuhnya pendudukan Israel terhadap Palestina sejak tahun 1967, kita juga tidak akan melihat kekejaman dari Israel terhadap penduduk Palestina. Bisa dikatakan, solusi dari konflik ini hanya bisa dilakukan dengan apa yang ditawarkan Rusia, yaitu batas negara kembali pada perjanjian tahun 1967 dan Palestina menjadi negara merdeka.